Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Beza Lele Hudarman Hulu dengan NIM 2010 512121, dan di sini saya akan menjadi moderator untuk presentasi kelompok 4 dalam proyek praktikum UAS praktikum struktur data dan algoritma dengan judul Travel Turnojo Sejahtera. Bisa di next. Di dalam kelompok 4 ini terdapat 5 anggota, yaitu adalah Sidkan Aliman dengan NIM 2010512099, Danis Haikal dengan NIM 2010512115, dan saya itu dengan NIM 2010512121, Farhan Habib dengan NIM 2010512124, dan juga Muhammad Hussein dengan NIM 2010512130. Selanjutnya dalam program proyek kami ini terdapat beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah dan yang utama adalah memenuhi nilai UAS mata kuliah struktur data dan algoritma dan juga nilai UAS praktikum struktur data dan algoritma. Dan selanjutnya adalah tujuan kami yaitu mempermudah perusahaan travel dalam pendataan dalam segala hal yang berurusan dengan bisa di next. Nah, ruang lingkup dalam program Travel Turnojo Sejahtera ini dan juga dan gambaran umumnya terdapat 3, yaitu yang pertama adalah sistem ini membantu perusahaan untuk mendata keluar masuk datanya keluar masuk bus travel. Yang kedua adalah sistem ini memberikan penghitungan dalam menentukan harga dan jarak rute dari bus travel tersebut. Dan yang ketiga adalah sistem ini mendata perusahaan dalam mengurutkan jadwal bus berangkat sesuai urutannya. Oke, selanjutnya untuk penjelasan program akan dijelaskan oleh Danis. Kepada Danis dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program parkiran bus terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya mohon maaf untuk Rezo karena saya off cam karena sinyal sedang tidak baik saat ini. Baik, di sini kita memiliki inputan data, yaitu inputan data untuk plat nomor bus yang ada di dalam program parkiran bus ini. Di sini saya akan membacakan satu sebagai contoh. Ada plat bus dengan nomor plat B4021TYL dengan rute asalnya dari Jakarta dan tujuan ke Bandung. Lalu berikutnya ada deskripsi untuk program parkiran bus ini sendiri. Yang pertama, di sini baris pertama, package project UAS, itu untuk mendeklarasikan letak projectnya, yaitu di project UAS. Lalu di baris ketiga, ada import java.util.scanner, ini untuk mengimport scanner dari luar program. Lalu ada ke-8, di sini penempatan subprogram dalam parkiran bus yang untuk digunakan untuk mendeklarasikan integer QU, new integer untuk jumlah slot yang ada di 12. Lalu di sini untuk baris 10 sampai dengan 17, ini ada pembuatan fungsi untuk menyimpan QU dengan ketentuan yang ada sebagai berikut. Lalu di sini ada baris 19 sampai 36, di sini ada fungsinya yaitu private static void create QU untuk membuat prosedur yang bisa digunakan untuk membuat antrian bus yang ada. Lalu ada baris 23 sampai 28. Di sini program akan meminta kita untuk memasukkan data dalam bentuk angka. Lalu nomor baris 29 sampai ke 36. Di sini ada ketika input atau masukan tidak sesuai kriteria, maka sistem akan mengeluarkan output yang tertera sebagai berikut, yaitu masukan harus berupa angka. Lalu untuk baris 37 sampai 44, di sini fungsinya adalah untuk membuat prosedur untuk menghapus antrian yang ada, yaitu remove QU. Lalu berikutnya, dari baris 46 sampai 53, private static void display data QU, ini prosedur untuk menampilkan di mana sistem akan memprint suatu output yaitu data dalam QU, lalu berikutnya dia akan memasukkan
mengirimkan output berupa data yang ada di dalam QU atau di dalam parkiran. Lalu di baris 56 ada prosedur yang digunakan untuk mengosongkan data parkiran, yaitu clean QU. Lalu di baris 58 sampai 68 terdapat prosedur untuk menutup program, yaitu quit app, di mana di sini akan ada output dari sistem, yaitu sebuah kalimat untuk menanyakan lebih lanjut kepada pengguna program, apakah ingin keluar dari program. Di sini pengguna program hanya perlu untuk mengetikkan inputan antara Y atau T, antara ya atau tidak. Lalu berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Danis atas penjelasan di dalam program parkiran bus. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan Habib. Pada Farhan Habib dipersilakan. Selanjutnya deskripsi program lanjutannya. Pada line 69 hingga 80, itu membuat percabangan kondisi switch case. Case 1 untuk menjalankan prosedur create queue. Selanjutnya pada baris ke-81 sampai 83, ada kondisi 2, ada case 2, yaitu program akan menjalankan prosedur remove queue. Selanjutnya di baris ke-84 sampai 88 ada kondisi ketiga, di mana program akan mengeluarkan kapasitas tersisa dan juga kapasitas yang terisi. Selanjutnya di baris ke-89 sampai 91, pada kondisi 4, program akan menjalankan prosedur display data queue. Selanjutnya pada baris 92 hingga 94, pada kondisi 5, program akan menjalankan prosedur clean queue. Yang selanjutnya di baris ke-95 hingga 97, di kondisi ke-6, program akan menjalankan prosedur quit app. Selanjutnya ada 98 hingga 100. Ini mendeklarasikan case yang ada adalah menu program dan akan digunakan di dalam fungsi main nanti. Bisa di next. Selanjutnya di baris ke-102 hingga 115 ada private static void menu program. Ini membuat prosedur dengan nama menu program sebagai daftar perintah nanti. Selanjutnya di baris ke-116 hingga 125, dalam prosedur menu program, sistem akan mengambil instruksi dari void menu chooser, yaitu dari switch. Dari switch chosen menu yang berisikan case-case tadi. Selanjutnya di baris ke-126 hingga 132, ini terakhir ada fungsi void main. Di sini menu program akan dijalankan. Di sini ada output program graph rute bus. Output program parkiran bus. Tampilan outputnya seperti ini. Ada menunya. Yang pertama ada bus masuk nomor 1. Nomor 1 untuk menginput data bus yang masuk ke parkiran nanti. Selanjutnya di pilihan 2 ada bus keluar. Ini akan menjalankan kondisi kedua tadi untuk menginput data bus yang keluar. Selanjutnya di nomor 3 ada status bar. Program nanti akan menjalankan program untuk menunjukkan status parkiran apakah penuh atau kosong. Selanjutnya ada nomor 4, data bus, yang tadi akan menjalankan kondisi keempat, yaitu untuk menampilkan data bus yang ada di parkiran. Selanjutnya ada pilihan nomor 5 di menunya, yaitu kosongkan parkiran. Jika memilih nomor 5 ini, program akan mengosongkan parkiran secara keseluruhan. Selanjutnya ada 6, yaitu nomor 6 keluar dari program. Jika pilih 6 ini akan menutup programnya. Di sini bisa dilihat jika menginput nomor 4. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya ada urutan bus keluar parkiran.
Ya, yang pertama, nomor 1 ada bus nomor 4, kedua ada bus nomor 3, ketiga ada bus nomor 1, keempat ada bus nomor 5, urutan kelima ada bus nomor 12, selanjutnya nomor 6 ada bus nomor 11, pada nomor 7 ada bus nomor 2, pada urutan 8 ada bus nomor 10, di urutan ke-9 ada bus nomor 6, nomor 10 ada bus nomor 7, nomor 11 ada bus nomor 9, dan yang terakhir pada urutan ke-12 ada bus nomor 8. Sekian dari saya balikkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Farhan Habib atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas di program GraphRoute Bus, dan ini akan dipresentasikan oleh Muhammad Hussein. Pada Muhammad Hussein dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang input graph rute bus yang memiliki input data sebagai berikut. Yang pertama, kota asal Jakarta dengan kota tujuan Bogor yang ongkosnya itu 40.000. Selanjutnya nomor 2 ada kota asal dari Bogor dengan tujuan kota Ciawi dengan ongkos harganya yaitu 30.000. Lalu ada kota asal dari Bogor dengan kota tujuan Bandung dengan harga 80.000. Lalu kota asal Jakarta menuju kota Ciawi dengan ongkos 50.000. Lalu ada kota asal Ciawi dengan tujuan kota Bandung dengan ongkos 60.000. Next. Selanjutnya deskripsi program. Pada baris pertama terdapat deklarasi letak project. Pada kasus ini project UAS. Lalu pada baris 2-8 terdapat public class graph rute bus, yaitu dengan isi penggunaan private untuk digunakan dalam program. Selanjutnya baris 10-13 merupakan deklarasi nilai dari sebuah isian, integer angka, dan boolean dengan true atau false. Selanjutnya baris 15-17 yaitu deklarasi arti dari matriks dan isset matriks. Lalu baris 19-20 merupakan pembuatan prosedur at edge. Pada baris 22-27 merupakan kondisi yang dimana if memiliki beban. Selanjutnya baris 29-33 merupakan kondisi if jika arahnya berarah dengan tepat. Next. Selanjutnya baris 35-37 yaitu pembuatan prosedur delete edge untuk menghapus sisi. Pada baris 38-43 merupakan instruksi untuk prosedur delete edge. Pada baris 44-50 merupakan prosedur untuk menambahkan rute antar kota dengan harganya juga. Pada baris 51-53 adalah instruksi untuk prosedur add edge. Begitu juga dengan baris 54-59 instruksi untuk prosedur add edge dengan ketentuan tidak berarah. Next. Pada pemaparan selanjutnya dipersilakan. Oke, terima kasih Muhammad Hussein. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sitkan Haliman. Kepada Sitkan dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah deskripsi program tentang di baris ke-61 sampai 68, yaitu ada prosedur untuk menampilkan matriks graf yang sudah dibuat dari dari baris 72 sampai 80 itu ada prosedur untuk menampilkan rute-rute kota yang saling terhubung dari baris 84 sampai 86 itu ada prosedur untuk mengetahui apakah kotanya memiliki rute terhubung atau tidak. Next. Selanjutnya itu ada dari baris 88 sampai 92 itu ada prosedur untuk mendapatkan harga dari rute yang diambil. Jika tidak ada rutenya, akan mengembalikan nilai 0. Jika ada rutenya, maka akan menggunakan nilai harga rute. Di baris 94 ada sintaks atau perintah ya. Perintah untuk menjalankan program. Dari baris ke-97 itu ada nilai dari tipe. Jadi sebuah graf berbobot atau berbobot dan berarah. Dari 99 sampai 103 itu ada isian asal, tujuan, dan juga bobot dari sebuah graf.
baris 105 sampai 111 itu memanggil dua prosedur ya, prosedur print max untuk menampilkan matriks dari graf yang telah dibuat dan print edge untuk menampilkan kota dengan rute yang saling terhubung dari graf. Baris 113 sampai 117 penjelasan singkat tentang maksud dari angka dalam graf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Sitkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan output program dari graf rute bus tersebut. Jadi dari output program yang sudah dibuat terdapatlah output yang ada di sebelah kiri, yaitu pertama kita harus mengetahui 0 adalah kota Jakarta, 1 adalah kota Bogor, 2 adalah kota Ciawi, 3 adalah kota Bandung. Nah, di sini kita mendapat output yaitu rute dari kota 0 atau kota Jakarta terhubung dengan kota Bogor dan juga kota Ciawi. Rute dari kota Bogor itu terhubung dengan kota Ciawi dan juga kota Bandung, dan rute kota Ciawi ini berhubungan dengan kota Bandung, dan kota Bandung ini tidak ada berhubungan dengan kota-kota lain karena semua tujuan ini ke arah kota Bandung. Nah, untuk angka-angka yang di atas ini itu adalah harga atau tarif untuk sampai ke kota selanjutnya. Jadi misalnya jika kita mengambil rute dari Jakarta ke Bogor, ke Ciawi dan juga ke Bandung, itu mendapatkan hasil yaitu 13 atau 130.000. Jadi 4 tambah 3 dan juga tambah 6. Selanjutnya kalau kita mengambil rute ABC yaitu Jakarta, Bogor Kota dan juga ke Ciawi, itu mendapatkan nilai 7 atau 70.000. Dan juga selanjutnya sampai poin ke ACD yaitu dari Jakarta ke Ciawi dan juga ke Bandung mendapatkan nilai 11 dengan total harga 110.000. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.